Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya senantiasa melimpahkan berbagai karunia kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pagi hari ini kita akan mengenang peristiwa Isra Mi'raj yang beberapa hari ke depan kita akan melewati pengingatan peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab yang juga bertepatan tanggal 27 Januari ini. Mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW yang Allah telah mengabarkan di antaranya dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra di antaranya mengingatkan kita kepada satu daerah yaitu Masjidil Aqsa. Selain di kota Mekah, Nabi saat awal berada, Allah perjalankan Nabi dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian baru ke langit, hingga ke Sidratil Muntaha. Bapak Ibu sekalian, Isra adalah perjalanan Nabi SAW hanya dengan satu malam dari kota Mekah ke Baitul Maqdis dengan didampingi malaikat Jibril. Berita ini disandarkan pada dalil mutawatir, yakni ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama, dan juga hadis-hadis Nabi yang mutawatir pula. Kemudian ada perjalanan Mi'raj. Allah menyebut Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan horizontal dari Mekah ke Baitul Maqdis, sedangkan Mi'raj ini perjalanan ke atas, yakni perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis menuju ke langit yang ketujuh dan berlanjut ke Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Dalilnya selain merujuk pada surat Al-Isra, juga ada surat An-Najm ayat ke-13-18. Ini diantara dalil dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah berfirman yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian
dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah perjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam itu, pada malam 27 Rajab, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian dalil yang kedua merujuk dalam surat An-Najm ayat 13-18. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu saat di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, ini penjelasan tentang Mi'raj Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Dikawal oleh malaikat Jibril. Disebutkan di sini bahwa Nabi melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Yakni sebelumnya Nabi telah melihat malaikat Jibril saat di Gua Hira, menerima wahyu pertama yang menyebabkan Nabi saat melihat pertama itu ketakutan. Dan penglihatan yang kedua dalam rupa yang asli, bahwa setelah penglihatan yang pertama, Nabi malaikat Jibril turun tetapi tidak dalam muka yang asli, ya, hanya menyampaikan wahyu dengan suara dan sebagainya. Tapi muka yang asli Nabi malaikat Jibril yang pertama saat di Gua Hira dan yang kedua saat Isra Mi'raj ini. Selanjutnya Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar akal manusia. Ya, di luar akal. Sehingga banyak saat itu orang-orang di Mekah saat Nabi cerita tentang perjalanannya, mereka mempertanyakan dan bahkan mentertawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak masuk akal perjalanan dari Mekah ke Yerusalem hanya ditempuh satu malam. Padahal mereka saat itu dengan berkuda, dengan onta, bisa berhari-hari bahkan bulanan untuk mencapai perjalanan itu, apalagi sampai ke langit. Dengan ilmu teknologi sekarang pun, kalau sampai ke langit yang ketujuh masih belum mendapatkan acuan untuk secara akal. Ya, inilah mukjizat besar dari Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan bahwa saat perjalanan Isra Nabi bersama malaikat Jibril, Isra-nya dari Mekah ke Baitul Maqdis berkendaraan buraq. Ya, berkendaraan buraq saat perjalanan horizontalnya dari Mekah ke Yerusalem. Sedangkan saat Nabi bersama malaikat Jibril naik ke langit sampai langit yang ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha,
menggunakan satu kendaraan yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat ma'arij. Kendaraan yang naik ke atas ini, ma'arij. Jadi ada dua kendaraan yang dipakai Nabi, yaitu buraq dan ma'arij untuk naik ke atas. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, tanggal terjadinya yang masyhur di karangan ulama malam 27 Rajab, yang insya Allah beberapa hari ke depan kita akan mengikuti bertepatan dengan malam 27 Januari. Loh, Pak. Rajab, bukan sholat gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hikmah peristiwa Isra Mi'raj ini? Disebutkan bahwa masa sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Nabi 10 tahun pertama itu mengalami cobaan yang berat menghadapi orang-orang Mekah ketika Nabi mendakwahkan tentang Islam. Nabi mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam dakwahnya. Pada tahun ke-10 itu sampai di dalam sejarah Nabi dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Puncaknya kesulitan Nabi di tahun saat Isra Mi'raj itu terjadi. Yaitu yang pertama, peristiwa yang beruntun terjadi pada saat itu. Nabi ditinggalkan dengan wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya yang memiliki kekuatan dan kuasa di kota Mekah, yang selama Nabi berdakwah, Nabi tidak diganggu oleh orang-orang musyrikin Mekah karena perlindungan Abu Thalib. Ya, mereka takut dengan Abu Thalib ini. Kemudian bersamaan dengan itu tidak berapa lama Allah takdirkan Khadijah istri Nabi yang selalu mensupport Nabi, menjadi wanita pertama yang memeluk agama Islam, ya, yang mengikuti Nabi, mensupport Nabi, juga Allah takdirkan meninggal pada tahun yang sama. Kemudian saat Nabi diusir dari Mekah, Nabi hijrah ke Taif. Di Taif pun mendapatkan gangguan, ya, sampai dilempar oleh orang-orang Taif atas fitnahan tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Ini juga menggelisahkan Nabi, menyedihkan Nabi SAW. Bahkan di Mekah terjadi pembaikotan terhadap keluarga Nabi dan kaum muslimin yang mengikuti Nabi di kota Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah melarang berdagang, memberi bantuan kepada Nabi dan kepada kaum muslimin, keluarganya dan kepada kaum muslimin. Nah, itu terjadi pada tahun-tahun ketika Allah kemudian menghibur Nabi dengan Isra Mi'raj. Di tengah kesedihan dan kegalauan Nabi SAW. Kemudian juga bersamaan dengan Ummul Hazan tadi, tahun kesedihan. Orang-orang musyrik Quraisy Mekah pernah juga meminta kepada Nabi SAW untuk membuktikan, ya, kalau dia memang utusan Allah, apakah dia Nabi bisa naik ke langit. Nah, itu tantangan dari orang-orang musyrikin Mekah. Sebagaimana dikabarkan dalam surat Al-Isra ayat 90-93 sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan air dari bumi untuk kami. Atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya.
Atau kamu Muhammad jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami bisa baca. Nah, ini tantangan orang-orang musyrik Mekah saat itu kepada Nabi SAW. Allah abadikan ayat ini dalam surat Al-Isra ayat 90-93. Dan Allah menjawab dengan menaikkan Nabi, memperjalankan Nabi Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu secara garis besar rinciannya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya dalam hadis berikut ini saya akan bacakan hadisnya. Atap rumahku terbelah ketika saya berada di Mekah dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan membelah dadaku. Kemudian dia mencuciku dengan air Zam-Zam. Lalu dia datang dengan membawa sebuah baskom dari emas yang penuh berisi hikmah dan iman dan menuangkannya ke dalam dadaku. Kemudian dia menutupnya. Kemudian didatangkan kepadaku buraq, hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bihal, yakni peranakan keledai dan kuda. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat para nabi mengikat tunggangan. Nah, di Masjidil Aqsa sampai saat ini tempat ikatan buraq itu masih diabadikan, ya. Yang di atasnya kemudian dibangun di luar Masjidil Aqsa itu tempat ikatan buraq yang diabadikan. Di atasnya dibangun sekarang masjid namanya Dome of Rock. Oh, demam. Ya, di bawah Dome of Rock itu ada tempat pengikatan buraq saat itu. Kemudian lanjut dari penjelasan Nabi dalam hadisnya. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Mengimami para nabi dan rasul, yakni Allah hadirkan arwah-arwah para nabi dan rasul saat itu. Mengikuti sholat berjamaah dengan Nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian kami, yakni saya dan Jibril, maksudnya, naik ke langit. Dan Jibril minta izin untuk masuk. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Oleh penjaga langit. Dia, malaikat Jibril, menjawab, Jibril. Penjaga langit itu bertanya, yakni para malaikat penjaga langit. Siapa yang bersamamu, wahai Jibril? Muhammad. Dia bertanya lagi, apakah dia telah diutus? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan pintu langit untuk kami. Kemudian saya bertemu dengan seorang yang duduk. Sementara di sebelah kanan dan kirinya ada serombongan bayang-bayang hitam. Jika melihat ke sebelah kanan, beliau tertawa. Dan jika melihat ke sebelah kiri, beliau menangis. Kemudian dia menyambutku dengan mengatakan, selamat datang Nabi yang soleh, anakku yang soleh. Ibrahim ya. Kata Jibril kemudian memperkenalkan kepada Nabi, dia adalah Adam. Manusia pertama. Adam. Ya, yang dijumpai Nabi di langit yang pertama. Gerombolan hitam di sebelah kanannya adalah keturunannya yang ahli sorga. Maka ketika Adam melihat ke sebelah kanan, dia tertawa.
Dan ketika melihat ke kiri dia menangis karena di sebelah kiri Allah tunjukkan keturunannya yang ahli neraka. Kemudian perjalanan berlanjut ke langit yang kedua. Lalu Jibril berkata kepada malaikat penjaga langit kedua, bukakan pintu langit. Penjaganya menanyakan seperti yang ditanyakan oleh penjaga langit yang pertama. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau Nabi SAW di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Ya, Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya berjumpa di langit yang kedua. Mereka menyambut dengan mengatakan marhaban bil ahis saleh wan nabiyus saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh, nabi yang saleh. Dan selanjutnya melanjutkan Nabi dengan malaikat Jibril ke langit yang ketiga. Berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, langit yang terakhir, Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bersabda, yakni Nabi SAW bersabda, maka saya bertemu dengan Ibrahim dan dia sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Satu bangunan yang dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Nah, Bapak Ibu, Baitul Ma'mur ini adalah seperti Masjidil Haram. Ada rumah Allah, seperti ada Ka'bah. Yang para malaikat berhaji kurang lebihnya ke sana. Semua malaikat datang ke sana. Dan setiap hari kotanya 70.000. Bisa dibayangkan jumlah malaikat di alam semesta. Setiap hari, dan diceritakan oleh Nabi tentu dari informasi malaikat Jibril. Mereka 70.000 malaikat setiap harinya. Dan jika mereka telah keluar, tidak akan kembali lagi. Artinya sudah nggak dapat jatah lagi untuk bisa tawaf di Baitul Ma'mur ini. Itu menunjukkan jumlah malaikat di alam semesta. Lalu Jibril membawaku ke Sidratil Muntaha di atas langit yang ketujuh. Ternyata daun-daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Juga diperlihatkan kepadaku 4 sungai, 2 sungai di dalam dan 2 sungai di luar. Maka saya berkata, apa kedua sungai ini wahai Jibril? Jibril menjawab, adapun 2 sungai yang ada di dalam, maka itu adalah 2 sungai dalam surga. Adapun yang di luar, 2 sungai itu adalah Nil dan Furat. Kemudian Jibril alaihissalam datang kepadaku dengan membuat sebuah bejana yang berisi khamar dan bejana berisi susu. Lalu saya pun diminta memilih. Saya pun memilih susu. Maka Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Pilihan yang benar, itu ujian yang diberikan kepada Nabi saat itu. Kemudian kami terus ke atas sampai saya tiba pada jenjang di mana saya bisa mendengar goresan pena, yaitu Lauhul Mahfuz. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan atasku 50 salat sehari semalam. 50 waktu salat setiap hari. Kemudian saya turun menerima perintah itu dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Tadi Nabi Musa di langit yang kelima ya, atau keenam.
Nabi Musa di langit yang keenam. Saat sampai di langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian ditanyakan oleh Nabi Musa, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu, wahai Muhammad? Saya menjawab 50 waktu sholat. Musa pun berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji Bani Israel. Pengalaman Nabi Musa memerintahkan sholat Bani Israel dijadikan hujjah dan menyarankan kepada Nabi untuk memohon kepada Allah agar diringankan untuk umatnya. Kemudian Nabi pun memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, ringankanlah atas umatku. Maka Allah memperkenankan permohonannya. Dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali ke Musa. Musa pun masih menyarankan agar aku untuk meminta keringanan lagi. Allah mengurangi untukku 5 sholat lagi. Dia berkata, sesungguhnya umatku, yakni Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatku tidak akan mampu mengerjakan. Umatmu tidak akan mampu mengerjakan. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah lagi keringanan. Nabi bolak-balik itu antara langit ke-6 dan ke Sidratil Muntaha, mohon kepada Allah keringanan. Hingga terus saya bolak-balik antara Tuhanku dan Musa. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya menjadi 50 waktu sholat. Inilah wahyu berkaitan dengan perintah sholat 5 waktu. Yang akhirnya Allah tetapkan bagi kita umat Nabi SAW, yang Allah perintahkan itu saat Nabi Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak melakukannya, maka dicatat untuknya 1 pahala. Dan jika dia kerjakan, dicatat untuknya 10 kali kebaikan. Barang siapa yang berniat kejelekan, lalu dia tidak mengerjakan, maka tidak ditulis dosa baginya. Dan jika dia mengerjakan, maka ditulis untuknya 1 kejelekan. Kemudian saya turun sampai bertemu dengan Musa kembali. Selaya aku ceritakan hal itu padanya, dan Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Kemudian saya dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya ada gunung-gunung dari permata dan debunya dari miski kasturi. Ya. Nah, ini kisah panjang yang diceritakan Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang perjalanannya saat Mi'raj di langit sampai Sidratil Muntaha, dan ditunjukkan kepada beliau juga surga. Allah di masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun telah memerintahkan mereka dan kaumnya untuk mendirikan sholat. Jadi sholat Allah telah perintahkan sejak Nabi Ibrahim. Setelah merenovasi Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersama Ismail untuk sholat. Berlanjut kepada Nabi Yakub, Nabi Daud, pada Nabi Musa dan Harun. Ya, berkaitan dengan perintah Allah kepada Musa dan Harun diabadikan dalam firman Allah surat Yunus ayat 87. Wa auhayna ila Musa wa ahihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan wa ja'alu buyutakum kiblatan wa aqimus salata wa bassiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, yakni Harun, ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu.
Dan jadikanlah oleh kalian rumah-rumah kalian itu tempat sholat, dan dirikanlah oleh kalian sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin, yang Allah perintahkan pada Nabi Musa dan Harun. Dirikanlah salat dan gembirakanlah orang-orang beriman. Jadi Nabi Musa ketika memberi saran kepada Nabi SAW karena pernah mengalami bagaimana umatnya mengerjakan sholat dan merasa berat mereka. Maka Nabi Musa memberi usul kepada Nabi saat itu untuk meminta keringanan dari Allah dari 50, kemudian Allah tetapkan 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti mengerjakan 50 waktu sholat. Nah, berkaitan dengan kenaikan Nabi ke langit, disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, kendaraannya adalah Ma'arij. Allah sebutkan kendaraan Ma'arij ini dalam surat Al-Ma'arij ayat 34. Minallahi dil Ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Yang datang dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik, ma'arij, ya, tempat-tempat naik, ya, kalau dalam teknologi manusia saat ini baru lift, tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhannya dengan mengendarai ma'arij ini sehari yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun. Yang kalau menggunakan kemampuan perjalanan manusia dibanding dengan Ma'arij, kalau perjalanan kemampuan manusia akan menempuh perjalanan ke atas itu 50.000 tahun. Tapi dengan kendaraan Ma'arij cukup sehari. Ya. Bapak Ibu sekalian, kecepatan cahaya sekarang setelah dalam teknologi manusia sains ditemukan. Berapa kecepatan cahaya? Itu pun tidak akan sanggup dengan kendaraan yang memiliki kecepatan cahaya bisa mencapai langit ketujuh. Ya, menembus galaksi-galaksi di langit. Inilah kendaraan Ma'arij yang digunakan oleh Nabi SAW bersama malaikat Jibril untuk menembus langit hingga Sidratil Muntaha dalam waktu 1 malam. Bolak-balik lagi. Inilah mukjizat besar yang Allah karuniakan kepada Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang telah dibacakan tadi. Saat melewati langit, langit pertama berjumpa Adam, langit kedua berjumpa Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menjelaskan bahwa semua nabi agamanya Islam. Sehingga tadi dialog Nabi dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan Nabi Isa alaihissalam, karena mereka satu saudara. Mereka utusan Allah semuanya dengan risalah, akidah yang sama, dan amal-amal pokok yang sama. Di antaranya dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan Nabi Ibrahim, menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi seorang Muslim, dan sekaligus
sekali-kali bukanlah dia Ibrahim termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini klarifikasi Allah terkait dengan agama Nabi Ibrahim. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Muslim. Dalam ayat yang lain, surat Al-Imran 130-133, Allah berfirman, yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berislamlah kamu, yakni kepada Ibrahim. Berislamlah kamu, wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub kepada anak-anaknya berwasiat, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini pesan Nabi Yakub, juga Nabi Ibrahim. Jangan kalian mati kecuali dalam agama Islam. Dan itulah yang dipesankan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Berikutnya Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam surat Yunus ayat 84. Berkata Musa, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja jika kamu benar-benar orang muslim. Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kamu benar orang-orang muslim, bertawakallah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Juga kepada Nabi Isa alaihissalam dikabarkan dalam Al-Quran, Nabi Isa dan para hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, juga sebagai muslim. Amanna billah washhadu bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, berkata dia, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa ini menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah, wahai Isa, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Itu ikrar dari sahabat-sahabat setia Nabi Isa yang diabadikan dalam surat Al-Imran 52. Juga diabadikan oleh Allah ucapan Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam ayat ke-30 hingga 32. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Subhanallah wa Allahu Akbar. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran.
Nabi Isa mengaku Allah memerintahkan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Sejak ibundanya Siti Maryam, ketika Nabi Zakaria mengelola Masjidil Aqsa, ibunda Siti Maryam menyampaikan nazar, ya Allah, jika aku punya anak, anakku akan aku minta untuk mengelola Masjidil Aqsa, membantu Nabi Zakaria yang saat itu berdakwah kepada kaum Bani Israel di Yerusalem, tapi menghadapi tantangan yang besar, sehingga orang-orang Bani Israel cuek, tidak mempedulikan Nabi Zakaria yang sedang merawat Masjidil Aqsa. Maka ibunda dari Siti Maryam itu pernah bernazar semacam itu, tapi kemudian ia melahirkan seorang anak perempuan yang rasanya tidak tepat kalau anak perempuan saat itu mengurus masjid. Tapi Nabi Zakaria sebagai uh, paman, ya, paman dari Siti Maryam mengizinkan diberikan satu bilik di Masjidil Aqsa, satu kamar, dan diminta Siti Maryam berada di situ. Ya, kalau sudah sepi baru Siti Maryam merawat dan membersihkan Masjidil Aqsa. Dan Siti Maryam inilah juga telah melaksanakan sholat sebagaimana syariat Nabi Musa, syariat Nabi Zakaria, ya, melaksanakan sholat. Makanya di Masjidil Aqsa ada yang namanya mihrab Siti Maryam, masih terabadikan hingga hari ini. Mihrab Siti Maryam, disitulah bilik Siti Maryam, dan di sanalah Siti Maryam juga sholat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, Jibril berhenti pada dua tempat, yakni negeri Ashabul Ukhdud dan Madinah. Nabi saat itu belum pernah, ya, dalam Isra-nya sebelum ke Yerusalem, malaikat Jibril mengajak melihat dulu dua tempat, Ashabul Ukhdud dan kemudian juga ke Madinah. Disebutkan dalam hadis Muslim, raja di negeri Ashabul Ukhdud memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu dinyalakan api di dalamnya. Raja tersebut berkata, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, lemparkan ia ke dalamnya, ke dalam parit api itu, atau dikatakan masuklah ke dalamnya. Mereka pun melakukannya sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Wanita ini bertauhid kepada Allah. Dia sedang menggendong bayinya, dipaksa untuk kemusyrikan. Wanita ini tetap bertahan. Wanita ini pun begitu tidak berani maju ketika akan dimasukkan ke dalam parit api itu. Tiba-tiba bayinya berbicara. Ini di antara kemujizatan yang Allah karuniakan. Ada beberapa bayi yang bisa bicara, yaitu bayi dari wanita Ashabul Ukhdud ini, juga bayi yang saat membuktikan Nabi Yusuf alaihissalam. Anaknya atau bayi ini berkata, wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Sehingga ibu itu pun kemudian dipaksa terjun, ia pun sambil menggendong bayinya terjun. Dan ini ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW di Ashabul Ukhdud. Nah, apa hikmahnya? Malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, apa yang engkau alami dalam berdakwah di Mekah ini masih lebih ringan kesulitanmu dibanding kesulitan warga Muslim, warga orang-orang beriman di Ashabul Ukhdud, yang mereka dipaksa, ya, kalau tidak menyekutukan Allah, tidak mau menyekutukan Allah, tetap bertauhid, untuk masuk ke dalam parit-parit api, sebagaimana wanita bersama bayinya itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi pulang ke bibinya Ummu Hani dan menceritakan
tentang pengalamannya. Karena Khadijah waktu itu sudah tiada. Ummu Hani ini bibinya menasehati agar Nabi tidak menceritakan peristiwa yang baru dialami, tapi Nabi tetap menceritakan kepada kaumnya karena memang itulah yang diperintahkan. Nabi menceritakan kepada kaumnya setelah subuh di hari yang sama. Jadi Nabi sebelum subuh sudah sampai di Mekah kembali. Maka orang-orang kafir saat itu, tokohnya adalah Abu Lahab, melecehkan cerita Nabi SAW. Bahkan di antara mereka ada yang menguji Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau Nabi pernah ke Masjidil Aqsa, katanya, sebutkan tanda-tanda Masjidil Aqsa. Nabi bisa menceritakan semua tanda-tanda Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi menceritakan berkenaan dengan kafilah di tengah jalan yang Nabi jumpai. Ya, Nabi jumpai, kemudian kafilah itu ditunggu oleh orang-orang musyrikin Mekah. Apakah benar beberapa hari kemudian setelah kafilah itu tiba di Mekah, mereka mengatakan benar. Kemudian orang-orang beriman saat itu mayoritas tetap bertahan dengan keimanannya dan makin meyakini kemujizatan Nabi SAW. Tapi ada sebagian yang terprovokasi dengan orang-orang kafir Mekah yang melecehkan cerita Nabi itu. Sebagian yang beriman bahkan semakin kuat imannya karena ini bagian dari kemujizatan Nabi SAW, bukti kemujizatan Nabi. Di antaranya Abu Bakar Siddiq yang mempercayai kisah Nabi 100% tanpa sedikit pun keraguan. Ya. Sehingga Abu Bakar karena keyakinannya apa yang diceritakan Nabi, Nabi memberi gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan Nabi. Apapun yang dikatakan Nabi, dia selalu membenarkan. Maka itulah gelar yang disandangkan oleh Nabi kepada sahabat dekatnya Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa yang tadi digambarkan baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra Mi'raj, kita bisa mengambil beberapa hikmah, beberapa pelajaran. Yang pertama, beriman kepada perkara yang gaib adalah perkara rukun iman yang terpenting. Peristiwa yang dialami Nabi adalah peristiwa gaib, seolah-olah tidak masuk akal. Tetapi Allah Maha Kuasa. Berapa banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang telah terjadi. Dan sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, di antara kunci utama mengimani hal-hal yang gaib selama sumber kegaiban itu, kabar kegaiban itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Ya, dari hadis-hadis yang sahih. Bila berita gaib itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami percaya, kami taati. Inilah ciri utama orang bertakwa. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman pada yang gaib. Dan peristiwa Isra Mi'raj bagian dari peristiwa gaib, kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua hikmahnya, menjelaskan kedudukan sholat dalam peristiwa ini. Bagaimana Nabi untuk perintah-perintah yang lain cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Tetapi khusus untuk perintah sholat, Nabi yang dipanggil menghadap di arsy-Nya Allah, di Sidratil Muntaha itu, untuk menerima
wahyu perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Oleh karenanya di dalam Al-Quran berulang amal menegakkan sholat 5 waktu ini menjadi pintu keberuntungan, pintu dibukanya karunia Allah, dijaminkan pertolongan-pertolongan Allah kepada hambanya yang menjaga sholat 5 waktu. Pentingnya sholat sampai Allah terimakan perintah itu kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Dalam hadis disampaikan dari Anas bin Malik, telah diwajibkan kepada Nabi sholat pada malam beliau diisrakan 50 waktu sholat. Kemudian dikurangi hingga tinggal 5 waktu sholat. Lalu diserukan, wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan 5 waktu sholat sama bagimu dengan 50 waktu sholat. Allah Ta'ala berulang berfirman di dalam Al-Quran untuk menjadikan sholat sebagai amal utama orang beriman. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, yakni wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Jika kita ingin ditolong Allah, jagalah sholat. Dalam ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hei orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tentu yang menolong Allah. Tapi kesabaran dan sholat sebagai wasilah. Karena Allah menjaminkan orang yang sholat dan orang yang sabar pasti ditolong Allah. Juga dalam surat An-Nur ayat 36-38 Allah Ta'ala berfirman yang artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan, maksudnya seseorang. Seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat. Dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat. Nah ini mendirikan salat menjadi pintu wasilah pertolongan Allah. Dibukakan pintu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga mengingatkan tentang kedudukan Masjidil Aqsa di dalam Islam. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Nabi diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah saat itu masih di sekitarnya banyak berhala. Ya, banyak berhala sembahan-sembahan orang musyrikin Mekah. Maka untuk menghindari dari berhala-berhala itu Allah perintahkan sholatnya saat itu menghadap Masjidil Aqsa. Padahal Nabi SAW mengetahui bahwa kiblat pertama Nabi Ibrahim adalah Ka'bah itu. Maka Nabi berharap bisa nanti kembali menghadap Ka'bah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yang pertama, yaitu Baitul Maqdis? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki dan jalan yang lurus. Nah ini saat peristiwa Allah perintahkan sesudah Nabi di Madinah. Ya, beberapa bulan di Madinah, hijrah di Madinah, kemudian saat itu awal-awal hijrah di Madinah, Nabi sholat bersama sahabatnya masih menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian Allah turunkan ayat agar Nabi berpaling ke Baitullah Ka'bah. Yang tempat kejadiannya mungkin Bapak Ibu pernah berkunjung ke sana, Masjid Qiblatain di Madinah. Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Maksudnya disitulah, di tempat itulah Nabi sholat duhur, kemudian turun perintah
perintah agar Nabi mulai hari itu menghadap ke Ka'bah, tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Ya, tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Di situ arah perintah turunnya wahyu untuk mengalihkan kiblat. Yang sebelumnya di Masjidil Aqsa. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat terasa amat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ini ayat yang menjelaskan peralihan kiblat, awalnya ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah Nabi hijrah beberapa bulan, baru kemudian diperintahkan menghadap Ka'bah. Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, pertama kali didirikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi saat itu hanya dengan sebuah tugu dan menjadi tempat kiblat. Kemudian direnovasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam saat beliau Nabi Sulaiman menjadi raja di Yerusalem. Membangun masjid yang kemudian diberi nama Masjidil Aqsa. Nah, dari awalnya dari Nabi Yakub dan dilanjutkan putranya Nabi Sulaiman. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Nabi menjawab, Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, kemudian masjid mana setelah Masjidil Haram? Nabi menjawab, Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa tahun antara keduanya? Antara dibangunnya Masjidil Haram di Mekah dengan Masjidil Aqsa. Nabi menjawab 40 tahun. Ya, kenapa 40 tahun? Karena dia dibangun oleh Nabi Yakub dan Nabi Sulaiman. Yang Nabi Yakub sebagaimana kita tahu adalah cucu Nabi Ibrahim dari anaknya yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim punya anak selain Ismail, ada anaknya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Sulaiman. Dan Yakub punya anak namanya Yusuf, ya. Kemudian sampai ke cucu atau cicitnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi mengabarkan jarak dibangunnya Masjidil Haram di Mekah dengan waktu dibangunnya Masjidil Aqsa 40 tahun. Ini maaf Bapak Ibu, kenangan saat kami tiba berangkat ke Masjidil Aqsa, ini di depan Masjid Dome of Rock. Ya, Dome of Rock. Di depannya ini Masjidil Aqsa. Jadi Dome of Rock ini adalah halaman Masjidil Aqsa. Kemudian alhamdulillah kita sempat pula ke mihrab Siti Maryam yang terabadikan di dalam Masjidil Aqsa. Ini di samping kiri ini adalah mihrab Siti Maryam. Di sinilah Siti Maryam saat memelihara dan merawat Masjidil Aqsa, ibunda Nabi Isa alaihissalam melaksanakan sholat. Ya, ini di kamar kecil di dalam Masjidil Aqsa yang ada mihrabnya, tempat sholatnya Siti Maryam, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik
dan mendidiknya, yakni mendidik Siti Maryam dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemelihara Siti Maryam. Ya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, di Masjidil Aqsa ini, ada bilik Siti Maryam. Di mihrabnya, ia dapati makanan di sisi Siti Maryam itu. Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah telah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Jadi datang malaikat mengirimkan makanan untuk Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam di Masjidil Aqsa ini, di tepatnya di ruangan beliau yang disediakan oleh Zakaria, yaitu bilik Maryam atau mihrab Maryam. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih terabadikan. Ya, ini pernah alhamdulillah saya bisa diizinkan masuk ke bilik Maryam ini. Bapak Ibu, inilah Masjidil Aqsa. Ya, kalau yang tadi bangunan yang pertama ini Dome of Rock. Dome of Rock tadi di bawahnya ada goa atau ada tempat di bawah, tempat penambatan buraq sebelum Nabi kemudian ke langit. Setelah Nabi ke langit, balik lagi ke sini dengan kendaraan buraq lagi menuju Mekah. Nah, sedangkan yang ini adalah Masjidil Aqsa-nya. Bilik Maryam ada di dalam Masjidil Aqsa ini. Disebutkan berkaitan dengan Masjidil Aqsa oleh Nabi SAW. Keutamaan sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali sholat atas masjid selainnya. Adapun sholat di Masjid Nabawi adalah 1.000 sholat. Sedangkan sholat di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis adalah 500 kali lipat. Ini keutamaan diantaranya yang dijelaskan Nabi berkaitan sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian yang keempat, selain hikmahnya mengingatkan kita kepada Masjidil Aqsa, Yerusalem, yang keempat hikmahnya mengajarkan kepada kita agar jangan berputus asa dalam perjuangan, dalam hidup menjalankan agama ini. Umat-umat terdahulu yang berjuang telah mempertahankan iman tauhid, bahkan menderita lebih berat keadaannya. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan dalam surat Al-Baqarah 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkata Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Allah mengingatkan tentang cobaan. Kita alhamdulillah Bapak Ibu, sungguh Allah maha baik. Walaupun dalam mengemban agama ini Allah berikan ujian, tapi insya Allah alhamdulillah di negeri kita ujiannya relatif lebih ringan dengan ujian-ujian yang menimpa orang-orang terdahulu, dan jejak yang dialami sekarang adalah di Palestina yang Allah uji dengan penyerbuan serangan-serangan Israel, di antaranya warga muslim di Palestina. Kita alhamdulillah di negeri yang semoga Allah tetap memelihara kita, menjaga kita, menolong kita, ya, untuk mengamalkan agama ini dengan ujian yang insya Allah tidak seberat ujian orang-orang terdahulu. Tapi bila kita mendapatkannya sedikit, hendaklah tetap bersabar. Kemudian yang kelima, mengajarkan bahwa janji Allah di masa datang perlu dan penting untuk diketahui, untuk memberikan semangat dan tidak berputus asa, meraih hari depan yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur,
Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka orang-orang yang fasik. Inilah kabar bahwa kelak Allah akan meneguhkan Islam sebagai agama di muka bumi yang diikuti oleh mayoritas penduduk di muka bumi. Insya Allah ini berkaitan nanti dengan juga Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam yang akan pula menjadikan Baitul Maqdis terbebaskan dari penjajahan Yahudi Israel di masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi mengabarkan ada 3 yang Allah tugaskan kelak kepada Nabi Isa saat turunnya. Ia tetap mengikuti agama Muhammad, yakni Muslim, mengikuti agama Nabi SAW, Nabi yang terakhir. Yang kedua, ia akan mematahkan palang-palang salib di seluruh muka bumi, mengklarifikasi tentang ketuhanan dirinya yang disebut-sebut. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat Al-Maidah, Nabi Isa SAW ketika ditanya, wahai Isa, apakah kamu yang menjadikan telah menyampaikan dirimu sebagai bagian dari anak Tuhan, bagian dari Tuhan? Nabi Isa membantah, tidak. Maka Allah pun beri kesempatan kelak. Nabi Isa mengklarifikasi. Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan mayoritas orang yang menjadikan Isa awalnya anak Tuhan kemudian terluruskan kembali, mengikuti Islam. Ini break yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa di antara tugasnya menutup, menghentikan pajak. Karena pajak saat Nabi Isa turun akan ramai di muka bumi, Nabi Isa diperintahkan menghapus pajak di seluruh dunia. Itu tugas yang ketiga. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam membebaskan Masjidil Aqsa, Yerusalem, dan membunuh Dajjal. Ya. Nah itu berkaitan dengan kabar di masa yang akan datang, di mana Allah akan menurunkan Nabi Isa untuk mengklarifikasi penuhanan dirinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dalam pengaturan hidup manusia. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Allah Maha membuat senario. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, tinggal berkata jadi, maka terjadilah apa yang Allah tetapkan. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan tadi kabar tentang masa depan, Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon tadi berbicara, wahai orang-orang Islam, hamba-hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi yang bersembunyi, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon horkot, sebab itu sungguh pohonnya Yahudi. Nabi sudah mengabarkan pohon horkot ini. Dan Bapak Ibu, kondisi saat ini, ya, bagaimana di dunia, ya, melihat kejadian di Gaza atau Palestina ini melanggar kemanusiaan. Sampai yang memprotes bukan saja orang Muslim, Nasrani pun protes. Agama lain pun protes. Karena yang tersentuh bukan lagi urusan agama, tapi urusan pri kemanusiaan yang tidak beradab. Ya.
Maka inilah yang dikabarkan Nabi dalam satu perumpamaan sampai manusia nanti bersatu. Ya, menyalahkan Yahudi itu bersatu. Yang diibaratkan oleh Nabi, pohon, batu pun bersuara. Artinya mereka sepakat tentang hilangnya peri kemanusiaan. Kecuali ada pohon horkot. Ini satu bentuk pengungkapan sebenarnya. Tapi di era sekarang, ternyata apa yang disabdakan Nabi ini telah menjadi bukti. Di Israel saat ini beberapa tahun yang lalu saat saya berkunjung ke Masjidil Aqsa atau ke Yerusalem, ternyata mereka sudah membudayakan pohon horkot di Israel. Ya, ini presidennya sedang menanam besar-besaran pohon horkot di Israel. Bahkan ada moto-moto Trees for Israel, pohon untuk Israel. Juga di souvenir-souvenir, Save the Horkot Tree, Save the Horkot Tree. Ya, ini dipopulerkan di Israel saat ini, menanam pohon-pohon horkot ini di seluruh tanah Israel yang mereka jajah. Karena mereka mendapatkan kabar dari kitab Tauratnya, bahwa yang melindungi mereka, yang mensejahterakan mereka pohon horkot ini. Di sisi lain justru Nabi telah mengabarkan kecuali pohon horkot, sebab ia sungguh pohonnya Yahudi. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, maka kita hendaklah bersabar menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini untuk tetap istiqomah sebagai muslim yang bertakwa. Allah Ta'ala menghibur kita dalam surat An-Nahl 127-108. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Bersabarlah, tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetap kita istiqomah dalam ketakwaan dan terus istiqomah dalam berbuat kebaikan dan terus bersabar. Allah menghibur kita. Jangan kamu bersempit dada. Jangan kamu bersedih. Allah selalu bersama kita. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir. Allah selalu berserta kamu. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan dalam kajian pagi hari ini untuk menggali hikmah Isra Mi'raj, peristiwa yang Allah abadikan di dalam surat Al-Isra. Ya, perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian ke langit sampai langit yang ketujuh dan hingga Sidratil Muntaha. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Di teks, di message juga belum ada. Silakan ibu, Bu. Mbak Bu Nini, Lili, silakan. Ya, Bu Nini, silakan. Apa kabar boleh Bu saya Nini? mau menanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nini. Pak Ustadz saya nanyanya tapi di luar itu ya Ustadz, Pak Ustadz ya. Silakan Bu, ya. Ini mengenai sholat Ustadz. Ya. Minggu lalu saya taklim di taklim tempat di rumah saya. Ustazah saya mengatakan bahwa kan kita wanita kadang-kadang waktu masih muda mungkin pernah lalai atau waktu masa haid atau nifasnya gitu lewat harusnya udah sholat tapi belum sempat keramas. Nah itu kan
berarti kita lalai dalam misalnya zuhur harusnya sudah bisa, tapi kita keramasnya asar misalnya sholatnya atau maghrib. Nah itu harus dikodo Ustadz. Jadi setiap sholat fardu kita mengkodo apa begitu Ustadz ya? Itu aja Ustadz, maksudnya apa setiap sholat kita kodonya misalnya zuhur, langsung kodo zuhur, asar, kodo asar yang lalunya Ustadz, begitu Ustadz. Baik, Bu. Terima kasih Ustadz, itu saya masih apakah memang Ya, harus begitu ya Ustadz ya? baik, ya. Ya, terima kasih Ustadz, maksudnya supaya lebih aman, kita aman gitu loh Ustadz. Jadi itu seperti hutang menurut Ustazah saya Ustadz gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, syariat tentang kodok ya itu ada asbabun turunnya syariat itu atau penjelasan Nabi tentang kodok, yaitu kewajiban mengkodok sholat saat dia lewat waktu sholatnya. Ya, sebab syariat ini ditetapkan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat sedang dalam perjalanan yang melelahkan di padang pasir, kemudian malam hari tertidur, terlewat, baru bangun matahari sudah terbit. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan dan menegakkan sholat berjamaah bersama. Bilal pun mengingatkan Nabi saat itu, ya Rasulullah, matahari sudah naik, sudah tinggi ini. Gimana? Nah, Nabi kemudian menjelaskan, kita mengkodok sholat kita karena kelupaan, kelalaian ya kita, yaitu sholat yang baru lewat. Tapi untuk sholat-sholat yang kita lalai di masa lalu, apalagi tidak tahu, ya tidak tahu dengan sangka kayaknya ada sih, mungkin ada, tapi tidak pasti. Ya, itu di masa lalu 10 tahun, 20 tahun yang lalu, di masa remaja dan sebagainya, maka tidak ada syariat kodok berkaitan dengan hal itu. Ya, tidak ada syariat kodok. Yang Allah minta adalah mohon ampun dan taubat atas hilaf salah di masa lalu. Sebagai mana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah di bagian akhir, ya, ayat 286. Allah itu ayat yang mungkin sering kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat azab dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka orang-orang bertakwa itu berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkau pelindung kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Nah, ini di antara penjelasan dalam akhir surat Al-Baqarah. Allah pertama, untuk yang lupa dan hilaf, Allah tidak menghukumnya. Nah, kalau kita ingat secara global, ya kayaknya dulu banyak ya sholat saya yang terlalaikan, tinggal mohon ampun, istighfar dan tobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, tidak ada dari amalan para sahabat ya untuk mengkodok sholat-sholat di masa lalu sehingga khawatir nanti sholat subuhnya mungkin bisa 2 kali, 3 kali, sholat duhur 2 atau 3 kali. Ketika ditanya kok sholat sunnah ba'da duhurnya kok 4? Saya bukan sholat sunnah,
Saya sholat duhur. Nah tadi kan sudah sholat zuhur berjamaah. Ya tapi untuk membayar sholat duhur saya 20 tahun yang lalu. Nah kalau umur seseorang misalnya baru tersadar tentang amal-amal sholat yang ditinggalkannya, sudah tersadar umur 70 tahun, sedangkan dia merasa lalai, baru ingatnya umur anggap 50 tahun, berarti kan kurang lebih 30 tahun lebih dia melalaikan sholat misalnya. Nah, kalau dia bayar sekarang, sholat subuhnya bisa 5 kali. Habis sholat subuh yang semestinya, kemudian dia sholat lagi dua lagi. Kenapa? Untuk membayar yang sholat-sholat sebelumnya. Dan itu tidak pernah terjadi di kalangan para sahabat, para tabiin, ya, ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak, ya, cukup sholat fardu. Kemudian bila ingin mau menambah, tambahkan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Nabi menyampaikan, sholat sunnahmu sebagai penutup kekurangan sholat fardu yang masa lalu. Dan itu begitu Bu Nini tentang syariatnya. Qadha Iya, itu untuk yang lewat. Misalnya eh, mungkin kita sedang di mall, sedang belanja, belum sholat duhur. Tiba-tiba dengar azan asar. Astagfirullahaladzim, asar. Kita belum sholat duhur. Nah, baru di situ kodok. Kita baik sholat Ustaz. kodok, ya. Tapi Iya, untuk baik. 10 tahun yang lalu-lalu tidak, apalagi seperti yang Bu Nini tadi sampaikan, khawatir saat itu sebenarnya masih haid, belum mandi, belum suci. Iya, atau nifas waktu melahirkan kayak seperti itu, Ustadz. Itu kan Baik. was-was, tidak boleh kita menyangka kepada Allah, ya, hal-hal yang Iya, menyulitkan. Allah menyatakan tadi, Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Allah baik memaafkan Ustaz. kehilafan dan kelupaan. Tinggal kita Baik. istighfar dan Ya, baik komitmen ke Ustaz. depan memperbaiki diri. Iya Demikian Bu Ustaz. Lili. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakillah Sama-sama. khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Silakan untuk yang Terima lain. kasih Mbak Lili. Ustadz, amalan apa yang terbaik untuk menyambut Isra Mi'raj Pak Ustadz? Secara khusus untuk terkait dengan ibadah atau amal-amal soleh khusus untuk Isra Mi'raj tidak ada. Ya, hanya untuk pengingat hikmahnya saja. Ya, hikmahnya tadi sebagaimana diuraikan yang saya nukil dari pendapat para ulama. Hikmah-hikmah itu yang dikenang, tapi tidak ada amalan khususnya. Ya, tidak ada amalan khusus ibadah, puasa, sholat, saya tidak ada. Nah, tapi karena ini bulan Rajab, ya bulan Rajab amalan khususnya sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya, yaitu fala tadlimu anfusahum fihin, ya. Jangan kamu berbuat zalim pada sesama di bulan haram, di antaranya bulan Rajab ini, dan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling support, saling tolong menolong dengan sesama untuk kebaikan di dalam bulan Rajab ini, di antaranya karena salah satu bulan haram. Surat yang kemarin sudah kita bahas, surat At-Taubah ayat 36 dan surat Al-Maidah ayat kedua yang berhubungan dengan bulan Rajab. Begitu Bu Lili. Baik Pak Ustadz. Silakan untuk yang lain. Belum ada Pak Ustadz. Belum ada lagi Pak Baik, Ustadz. ya, Belum Bapak ada Ibu lagi Pak Ustadz. sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk kajian hari ini kita bisa meraih hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang diabadikan tadi dalam surat Al-Isra. Saya bacakan kembali surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar, lagi maha melihat. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.